nggak paham naga sastra sing ori ambek sing bukan ori. Jadi untuk menentukan iku ori gae ya dibutuhkan pemahaman tingkat tinggi iki keris ori poga. Banyaklah sekarang orang-orang, jangankan kita ngomong naga sastra ya itu terlalu tinggi. Wong sing ngakon-ngakon aku iki wae. Tapi kan ingat, pengakuan itu harus dari luar dulu, baru dari dalam. Nah, pengakuan kok njero tok, sapa sing gak iso? Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Dan tentunya masih bersama kita berdua. Saya di Ajeng Yayang. Dan saya Ari Wisangeni. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Dan kalaupun ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah selalu memudahkan dalam setiap kesulitannya Pi. Amin. Oke, seperti biasa, edisi kali ini tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka ya Pi ya. Oke, jangan berpanjang lebar basa-basinya, langsung saja Pi. Mau apa aja yang kita bahas edisi kali ini? Kali ini kita bahas ini warangkal keris yang berwarangkal awas ini. Keris Tilamupi. Era-era Mataram semacam pamori beras kuta. Ini keris-keris kerejekian. Semoga sampean cek energi ini langsung. Seperti inilah keris Tilamupi yang berangsar, istilah wong-wong. Kerejekian mungkin bisa ada angsar untuk apa? Sorry, angsar untuk apa? Kerukunan rumah tangga juga mungkin. Untuk yang lain-lain, wahyamu. Jangan mungkin, jangan mengandai-andai. Oke, yang pasti saya setuju kalau tadi Mas Ari bilang ini dominan kerezekian. Ya. Seandainya setiap kali kita mengulas pusaka itu selalu pusaka kerezekian, yang dominan kerezekian itu kayaknya adem kayak gitu, baik-baik saja. Tapi ya namanya kebutuhan. Ini pusaka diciptakan kan untuk mengatasi masalah gitu ya. Nggak mungkin permasalahan dalam hidup itu selalu kerezekian, nggak itu. Meskipun itu juga penting gitu ya Pi ya. Oke. Pusaka dominan kerezekian. Kalau menurut saya kesejahteraan Pi, kesejahteraan. Jangan meremehkan kesejahteraan dalam keluarga. Karena itu penting Pi. Bagaimana kita bisa menyejahterakan yang di luar. Kalau keluarga kita itu belum sejahtera kayak gitu. Benar sekali. Oke, jadi jangan meremehkan Allah cuma kerezekian untuk rumah tangga kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kerezekian beras putah ya Pi. Bagaimana sebenarnya kerezekian beras putah? Banyumili kerezekian, beras putah kerezekian. Di sini kerezekiannya gimana? Ibaratnya rezeki itu nggak selalu ada aja, selalu melimpah. Insya Allah rezekinya selalu sisa-sisa. Amin. Kayak gitu. Karena apa Pi? Karena ibaratnya kalau rumah tangga itu tentram, itu menciptakan ketenangan seperti itu Pi. Ya. Jadi mungkin pemiliknya nggak gampang sakit. Ngefek loh Pi itu Pi. Meskipun mungkin sebagian orang lah apa hubungannya, kalau rumah tangganya adem ayem itu akan tercipta ketenangan yang akhirnya orangnya tidak gampang sakit. Nah disitulah rezekinya bisa terkumpul kayak gitu Pi. Oke, itu saja. Berikutnya pertanyaan nih. Oke, kita selingi pertanyaan dulu. Ini dari Ian Jawir Pi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ari, adakah keris lurus era Belambangan? Matur suwun katanya gitu.
Keris lurus era Blambangan. Keris lurus era Blambangan ataupun yang mungkin yang dimaksud Tangguh Blambangan ada. Kita pun dulu pernah mereview keris lurus Tangguh Blambangan. Ono? Ada ya? Ya. Kayak gini lebih gimana ya, Pi? Lebih masuk akal, lebih logika, keris lurus Blambangan gitu. Nggak keris ini kayak gitu. Ya, dalam satu pusaka. Berikutnya. Jadi dipastikan keris lurus Tangguh Blambangan ada gitu ya. Oke. Berikutnya yang berwarang ati moho ini, handle-handle Jawa Timuran ini. Jalak Sangu Tumpeng Eram Mataram juga. Sorry, pamor Braskuta. Ini ya ya apa ya ngarane ya? Mirip-mirip koyo Kemang. Karena energi rezeki ini ya wis krasa lah ibaratnya ngono. Monggo sampean dhewe sing cek energine. Jalak Sangu Tumpeng Mataram. Satrio utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa. Terkadang itu orang meremehkan, alah keris Jalak Sangu Tumpeng ae. Nggak bisa begitu. Semua itu ada fungsinya masing-masing. Kita nggak bisa meremehkan keris seperti ini. Saiki wayamu. Oke. Tadi kalau ini pamor Braskuta ya. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan masalah pamor Braskuta. Jadi ini kita Sangu Tumpengnya kayak gitu ya. Kerezekiannya ini saya kasih bocoran dikit tentang gimana pemegang pusaka ini agar kerezekiannya bisa maksimal kayak gitu, Pi. Kalau kita rajin bersedekah, entah itu versi apa aja, maksudnya keyakinan yang dianut apa aja gitu, Pi. Jadi pusaka ini nggak ada hubungannya sama agama gitu loh, Pi. Ya. Jadi bisa mau dianut yang ini, tergantung kalian menganutnya itu apa gitu loh, Pi. Nggak ada hubungannya sama agama. Tapi satu kesamaannya, apapun yang kalian anut, kalau kalian rajin bersedekah, insya Allah semakin jaya seperti itu, Pi. Benar sekali, karena begini. Saya kasih bocoran ini. Ya, karena begini. Tuhan telah menitipkan kuasanya pada hukum alam yang berjalan secara otomatis. Jadi, ketika hidup itu ada bencana, ada masalah yang rumit, coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Kita sudah melanggar seperti apa sehingga kita mengalami seperti itu. Jadi ya, hukum alam ini ketika kita mengalami masalah, mengalami sesuatu yang gak enak, ojo disalahno Gustine tapi salahno. Coba kita mencari ke dalam apa yang telah kita lakukan. Ingat, alam berjalan secara otomatis. Jadi sampean keyakinannya apa, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, apapun keyakinan sampean, alam itu otomatis. Ketika sampean berbuat baik akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Karena alam merespon, mencatat apa-apa yang sudah kita lakukan. Ya, saya tambahin dikit ya, Pi ya. Jadi yang dimaksud bertanya pada diri kita sendiri itu ibaratnya kita itu hukum alam itu lebih banyak yang kita langgar atau lebih banyak yang kita laksanakan kayak gitu, Pi. Ya. Jangan terjadi nggak enak, begini. Coba tanya pada diri kita sendiri. Kalau kalian benar-benar bertanya pada diri kita sendiri, akan ada jawabannya, Pi. Karena kita nggak bisa batin kita nggak bisa berbohong gitu loh, Pi. Batin memang tidak bisa berbohong, tapi orang itu selalu mencari pembenaran. Yang benar itu benar, bukan pembenaran. Oke. Next, langsung ke pusaka atau kita pertanyaan lagi? Pertanyaan nih. Oke.
ini dari RGP. Ya. Mas Ari, saya pecinta isoteri. Apakah energi pusaka itu bisa diambil energinya? Soalnya pesan orang tua jangan asal mewarangi. Kalau mewarangi harus ditungguin. Soalnya takut kalau energinya diambil dan bisa hilang. Mohon pencerahannya, apakah itu mitos atau memang benar energi bisa diambil oleh orang yang mumpuni di bidangnya? Kayak gitu, Pi. Gini Mas ya, ini kalau istilah wong Jawa tak tibakno awakku dhewe. Energi pusaka itu kalau saya pribadi ngomong bisa diambil. Tapi gini, kita logika. Energi pusaka itu ada dua. Energi doa dari sang empu, tirakatnya dan macam-macam, dan energi dari besinya. Tapi kalau energi besinya itu tidak bisa. Kalau energi tirakat dari sang empu itu bisa kita ambil. Tapi umpomo saya bisa mengambil energi pusaka itu, saya bisa memanfaatkan energi pusaka orang lah, katakanlah begitu. Buat apa? Kalau saya bisa mengambil, otomatis kan saya lebih dari orang itu kan, dari pusaka itu. Terus buat apa? Kecuali orang mukul saya pakai energi pusaka, lah itu saya ambil energinya biar nggak melakukan, intinya agar tidak terjadi kerusakan lagi gitu ya, Pia. Kalau saya pribadi bisa, maksudnya pendapat saya bisa energi pusaka itu bisa diambil. Jadi intinya benar ya, energi pusaka itu bisa diambil, tapi ndelok wonge sapa wonge. Sekali lagi sapa sing ngomong. Kalau sampean ngomong energi pusaka bisa diambil, tapi ya sekali lagi lihat orangnya. Kalau perlu bukti, monggo datang ke sini. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini sekaligus pertanyaan terakhir. Semoga tadi penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti. Kalaupun bisa ya, kita kembalikan lagi buat apa sih kayak gitu kan ya. Buat apa? Itu bidangnya masing-masing. Kalau orang sudah mampu mengambil energi pusakanya, berarti ya berkemungkinan di atas pusakanya itu tadi gitu ya. Logika sih, Bobong Iling. Ketika saya mengambil energi pusaka orang itu kan sama dengan saya mencuri. Itu saya melakukan pelanggaran hukum alam, saya nggak berani. Tapi kalau orang mukul pakai pusaka ke saya ambil energinya, loh itu kan beda lagi. Apa jenenge ngarani? Membela diri. Kan ngono. Wes, pertanyaan berikutnya. Oke. Next pertanyaan ya, Pi ya. Ya. Ini dari Dragon War, Pi. Setiap bakul keris punya semua keris Nogososro yang ngakunya ori sepuh. Setiap kolektor juga punya keris Nogososro yang katanya original sepuh. Bahkan Gus Dur juga pernah diserahin keris Nogososro ciptaan Empu Supo. Yang saya heran kok banyak banget keris Nogososro. Setahu saya keris Nogososro sangat langka, bahkan yang putran sekalipun, seperti itu. Bener Mas, keris Nogososro itu langka, sangat langka. Ketika banyak orang mengaku, aku duwe, dan aku duwe. Kita lihat, keris Nogososro itu karena keris bukan keris sembarangan. Sampai di mana keilmuanmu tentang sebuah keris pusaka Nogososro? Nggak segampang itu. Kadang itu mereka juga korban dari pembodohan. Saya nggak ngomong mereka siapa-siapa ya, pokoknya kebanyakan orang itu korban dari pembodohan, sehingga keris-keris apa itu? Ngarani banyak sekali nggak paham Nogososro sing ori ambek sing bukan ori. Jadi untuk menentukan iku ori gae ya dibutuhkan pemahaman tingkat tinggi iki keris ori poga. Banyaklah sekarang orang-orang, jangankan kita ngomong Nogososro ya, itu terlalu tinggi. Wong sing akon-akon aku iki wake. Tapi kan ingat, pengakuan itu harus dari luar dulu, baru dari dalam. Nah, pengakuan toko
jero tok, sapa sing gak iso? Gitu loh. Memang penjelasan aku ini rada apa? Rada tersamar, semoga bisa diartikan. Oke, sebenarnya kalau subscriber kita itu jeli tentang penyampaian kita, itu akan tahu maksudnya, Pi. Contohnya, sedikit kita ulas lagi ya. Kalau ada Nogososro, satu truk itu bawa sini semua, itu kan pernah kita seperti itu menyampaikan seperti itu. Itu bukan karena kita sombong, guys. Logikanya, pusaka Nogososro yang ori, bener yang dikatakan ini tadi, Dragon War itu tadi, nggak bakalan ada satu truk. Karena itu langka. Jadi karena kita ngomongnya itu, kalau ada satu truk bawa, jangankan 1, 2, 10, satu truk bawa ke sini, nggak bakalan ada. Bukan karena kita sombong, logikanya memang nggak bakalan ada. Ya wis. Iya kan, Pi ya? Jadi apa yang kita sampaikan itu jangan diartikan ke yang negatif dulu, dicerna baik-baik gitu ya, guys ya. Sudah sama-sama dewasanya. Berikutnya. Nah, benar. Ini keris ini sudah lama. Saya miliki keris ini kalau nggak 2014, 2015. Yang berwarangka Timoho Gayaman Solo. Sebenarnya keris ini aku seneng, tapi karena ada apa? Pembeli sing wis akrab agak memaksa, tak lepas ke Bulajar. Rasakan energi rezeki ini, energi kesuburan nih. Monggo. Subur jangan selalu diartikan ke tanaman aja, tapi subur rezeki ini subur. Ngono kan ngono. Monggo sampean cek energinya ke Bulajar ini. Istimewa ini, biarpun ke Bulajar. Ini sudah termahar. Swen, wayamu. Sebenarnya ya, Pi ya, kalau nurutin kita pada dasarnya kita mengoleksi pusaka, meskipun apa status kita itu penjembatan pusaka ke yang lainnya, itu nggak ada barang yang, setiap barang yang masuk ke kita itu pasti berdasarkan kita sayang sama pusaka gitu ya, Pi. Iya. Bukan karena wah ini pasti nanti akan laku saya jual, tidak seperti itu. Itu yang membuat apa ya, kita tenang, kita apa, ya nggak apa-apa, pada dasarnya sayang kok, meskipun belum ketemu tuannya yang baru, nggak bakalan ngefek gitu. Jadi apa, nggak apa, setiap langkah kita itu nggak gerusah-gerusu, nggak kayak benar sekali. Saman tahu kan kalau rasanya sayang pasti di eman-eman. Sebenarnya kita berdua setiap pusaka itu pasti kita eman-eman, tapi di sisi lain kita menyadari siapa tahu pusaka ini lebih bermanfaat di tuannya yang baru, karena terus terang kita juga sudah punya buahnya kayak gitu ya. Ya. Oke. Ini sangat istimewa sekali, Pi. Tahu nggak sih binatang kerbau itu kayak apa? Selain kuat, dia juga ulet, nggak gampang goyah seperti itu, Pi. Ya. Memang dari segi gerakan itu nggak selincah kuda katakan, ya, seperti itu. Tapi dari segi keuletan, ini yang patut kita acungi jempol seperti itu, Pi. Jadi, oke, nggak apa-apa. Jadi selain kesuburan, selain kelancaran rezeki, itu juga pemiliknya itu ulet gitu, Pi. Amin. Nggak gampang menyerah seperti itu, Pi. Untuk ini masalah pamor dan lain sebagainya sudah saya jelaskan ke pemilik barunya. Keris ke Bulajar ini sudah termahar. Wis, cukup. Mungkin bisa dikasih bocoran. Gak usah, wis. Nggak harus ini ya, nggak harus kita sampaikan di publik seperti ini ya. Mungkin kalau yang mau nanya-nanya ya nggak apa-apa. Nanti kita dikiranya sombong lagi. Iya, gitu. wis. Sebenarnya kalau benar-benar bisa mencerna setiap apa yang kita sampaikan, kita mengajari berbusaka itu satria gitu, ada nilainya. Karena empu dulu menciptakan pusaka dengan tirakat gitu ya. Bukan dengan di apa sembarangan, istilahnya sak-sae, nggak seperti itu gitu. Iya. Wis, cukup. Oke, ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke, para pecinta Tosan Aji dimanapun kalian berada, edisi kali ini benar-benar spesial tentang kerezekian ya. Tadi ada beras kuta,
Mataram. Tadi ada Tilamupi, Jalasangu Tumpeng, dan terakhir Kebulajer. Oke, tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam menjinak pusaka. Rejo mulya bumi pertiwi, jer anggemi luhur ing pakarti. Sang Hyang Surya kang sumunan madangi jagat kang gumelar. Pratanira satriya utama, pangarepipun bangsa sanuswantara. Ngasta pusaka lan teteking jiwa, mandegani kridaning satriya. Lampahira kekehing pakarti, dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike musike kahanan, tohing nyawa ngemban jejibahan. Angugemi jejeking pranatan, kagem manusa bangsa angrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar, amadangi jagat kang gumelar. Pratanira satriya utama, pangarepipun bangsa sanuswantara. Ngasta pusaka lan teteking jiwa, mandegani kridaning satriya. Lampahira kekehing pakarti, dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike musike kahanan, tohing nyawa ngemban jejibahan. Angugemi jejeking pranatan, kagem nusa bangsa ngrengkuh kamulyan. Jaya Jaya Wijayanti, jumenenge satriya utama. Reja mulya bumi pertiwi, jer anggemi luhur ing pakarti. Sang Hyang Surya kang sumunar, madangi jagat kang gumelar.
pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami Norawike musike kahanan tohing nyawa ngemban jejibahan angugemi jejeking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami